Silakan diperiksa dulu kondisi tempat duduknya. Apakah sudah bersih semuanya? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke materi, ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah kecintaan terhadap tanah air kita. Pancasila. Emoji yang ada di depan sesuai dengan kondisi perasaan Bapak hadir di sekolah pada hari ini. Ya, yang mana? Yang sesuai dengan kondisi yang apa? Semangat semuanya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Minggu kemarin tentang sejarah Nabi. Ya. Ada yang masih ingat dengan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan? Pada tahun itu disebut dengan tahun apa? Pada tahun ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Iya. Oke, siapa namanya? Dapat. Karena ada pasukan gajah, pasukan tentara Abraha memakai kendaraan gajah yang sangat banyak jumlahnya ribuan akan menghancurkan Ka'bah. Apakah dia berhasil menghancurkan Ka'bah pada saat itu? Tidak. Tidak. Dia hancur seperti daun yang dimakan ulat. Di dalam surat apa itu diceritakan? Dalam surat apa? Surat Al-Fil. Nah, materi kita sekarang yaitu tentang hadis sholat berjamaah. Hadis tentang sholat berjamaah. Anak Bapak sudah pernah mendengar kata hadis? Ya. Sudah ada yang tahu apa artinya hadis? Apa itu hadis? Ya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, persetujuan Rasulullah SAW. Itu pengertian hadis. Hadis fungsinya sebagai apa? Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Hadis terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Itu tingkatan hadis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini, ya, yang pertama peserta didik memahami pentingnya sholat berjamaah dapat
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah. An Abdillah ibni Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Ya, kita ulangi artinya ya. Tolong dapat nanti supaya tahu setiap kalimatnya. An Abdillah dari Abdillah bin Umar. Berarti Abdillah bin Umar. Abdillah itu nama ayahnya, nama seorang sahabat Rasulullah SAW, dan nama ayahnya Umar ya. Anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyaksikan Rasulullah SAW berkata apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Asal mulanya hadis ini atau asbabun nuzul dari hadis ini, yang pertama ketika Rasulullah saat itu dia sedang mau melaksanakan sholat berjamaah, datanglah seorang tamu kepada Rasulullah. Ada tamu datang situ. Nah, pas kebetulan saat itu Rasulullah mau melaksanakan sholat berjamaah. Setelah dia sholat berjamaah, si sahabat tadi yang menemui Rasulullah tadi, dia tidak sholat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia duduk di luar. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa kamu tidak sholat? Apa yang dikatakannya? Saya sudah sholat Rasulullah. Rupanya dia sudah sholat di rumahnya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan hadis ini, sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Keutamaan sholat berjamaah, yang pertama mendapatkan pahala yang berlipat. Sholat berjamaah akan memberikan pahala yang lebih besar daripada sholat sendirian. Kemudian apalagi? Akan menumbuhkan rasa persaudaraan, membangun rasa persaudaraan dan solidaritas di dalam beribadah. Yang ketiga, hidup akan lebih bermakna. Nah, menjadikan hidup lebih bermakna dengan merasakan kebersamaan di dalam menjalankan ibadah. Lalu apa syarat-syarat sholat berjamaah? Yang pertama, suci dari najis, baik badan, pakaian, tempat sholat, semuanya harus suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil, bagaimana cara kita menyucikannya? Dengan berwudu, cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar, dengan mandi wajib. Nah, yang ketiga, syaratnya harus menutup aurat. Yang mana aurat bagi laki-laki, yang mana aurat bagi perempuan? Kalau yang laki-laki, auratnya dari perut sampai ke lutut. Kalau perempuan, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau perempuan. Yang keempat adalah yang keempat apa? Niat. Ya. Berikut
Ya, instruksinya permainannya adalah hitam hijau. Hitam Hijau. semua tangannya begini. Oke, mulai dari ujung sana ya. Hitam hijau, hitam hijau, hitam hijau, hitam hijau. Permainan hijau hitam. Kalau hitam bapak sebut berarti yang yang hijau menepuk tangan yang hitam menghindar. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau menepuk hijau berarti yang hijau menepuk tangan yang hitam dan yang hitam menghindar. Kalau kena berarti kalah. Oke. 1, 2, 3. Hijau. Dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Yang kena kalah. Yang kalah duduk. Ya, silakan. Nah, anak bapak, supaya kegiatan kita bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi di dalam melakukan kegiatan. Mari kita dengarkan dulu instruksi yang disampaikan di video ini. Silakan dipejamkan mata. Nafas masuk dan keluar. Amati nafasnya masuk dan nafas keluar. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung. Baik, berikutnya bapak-bapak akan jelaskan kegiatan kita pada hari ini. Apa yang akan anda semua lakukan? Yang pertama, untuk kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditori. Kelompok yang kinestetik tugasnya adalah mengambil kertas seperti ini ya, tulisan kertas seperti ini ya. Silakan anak bapak nanti ambil di meja sini, kemudian catat ke dalam buku catatannya. Setelah selesai nanti tempelkan, kemudian ambil berikutnya bergantian, karena di sini ada 1, 2, ada 3 ya, ada 3 macam tulisan materi di sini. Silakan, ini untuk kegiatan yang kinestetik. Kemudian kegiatan visual apa kegiatannya? Yang visual silakan memperhatikan ya tayangan pada materi di layar ya, atau boleh juga dalam bukunya. Yang auditori, kegiatan yang auditori ini bapak akan berikan laptop ini, di sini berisi video. Silakan anak bapak nanti ulang-ulang ya. Yang akan berikan, silakan diulang-ulang videonya, diputar. Silakan ini berapa ya, diulang-ulang silakan yang berikutnya. Ambil sini saya, ambil lagi materinya. Sudah ditempel tadi. Ya, silakan ambil materi berikutnya. Ya itu. Kemudian terus yang semuanya.
seperti yang di layar ini ya. Kemarin sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan membawa apa kemarin? Gunting, apa lagi? Lem, apa lagi? Kertas. Kemudian pensil warna atau spidol ya. Oke, sudah selesai Bapak semuanya? Ya, silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk maju ke depan menampilkan hasil kerjanya. Ya, silakan. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Tata cara salat berjamaah. Suci dari hadas kecil dan besar. Wudhu bagi yang telah hadas kecil sebelum salat berjamaah. Suci dari najis, baik badan, pakaian dan tempat salat harus suci dari najis. Niat, memiliki niat yang tulus untuk menjalankan salat berjamaah. Untuk adat dan memahami sebaik syariat Islam untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya, silakan anak Bapak untuk kembali ke tempatnya. Kuis ya. Kita akan mengadakan kuis. Ya, masing-masing kelompok. Ya, Bapak berikan nilai 50 untuk kelompok 1, kelompok kinestetik, kemudian kelompok visual juga 50, kelompok auditori 50. Masing-masing kelompok sudah memiliki modal nilai 50. Oke. Pertama Bapak berikan pertanyaan kepada kelompok kinestetik ya. Pertanyaan nomor 1. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sholat berjamaah? Ya, ya silakan. Apa saja langkahnya saya? Oke, 100 ya. 150. Kelompok visual ya. Pertanyaannya, kalau tidak mampu jawab, kita berikan kepada kelompok yang lain nanti ya. Apa yang harus diperhatikan dalam posisi makmum dan imam saat sholat berjamaah? Ya. Posisi makmum berada di depan makmum sendiri dan tinggi cukupnya sehingga bisa terlihat dan didengar oleh semua makmum. Imam harus mengetahui bacaan depan dan gerakan salat dengan baik. Posisi makmum berada tepat di belakang imam atau mengikuti saf yang telah disusun dengan rapat dan lurus. Posisi makmum tidak boleh lebih tinggi daripada imam. Oke, betul apa yang disampaikan oleh kelompok visual? Betul. 100 untuk kelompok visual. Auditori. Kelompok auditori. Apa yang membedakan sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di rumah? Ya, silakan. Memungkinkan kita untuk bertemu dengan banyak orang, mempererat hubungan sosial
menjadikan diri sadar bersama Muslim. Oke, betul tidak kelompok visual yang disampaikan oleh kelompok auditori? Betul. Oke, bapak-bapak semuanya, kegiatan kita pada hari ini sudah cukup ya sampai di sini. Oke, bapak siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Pahala berlimpah. Salat berjamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada salat sendirian. Nabi Muhammad SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian. Dengan 27 derajat. Ada yang mau menambahkan? Kelompok kinestetik, silakan. Semangat dan kekuatan. Berjamaah dapat memberi ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Salat bersama-sama menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara umat muslim. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ya, Pak, keutamaan atau kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini masing-masing dari kelompok sudah menyimpulkan ya mengenai keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada sholat sendirian. Karena di dalam sholat berjamaah akan mendapatkan pahala berapa? 27 dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya, kemudian sholat berjamaah akan memberikan ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Saat salat bersama-sama itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan, solidaritas di antara umat muslim. Nah, menurut anak bapak penting tidak sholat berjamaah? Tentu saja sholat berjamaah itu sangat penting sekali bagi kita. Oke, nah bapak semuanya sampai di sini pelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Dari awal sampai akhir tentu bapak tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Bapak mohon maaf yang seluas-luasnya. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan anak bapak pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk tetap terus belajar di rumah ya. Kemudian yang jangan sampai lupa adalah kita sholat berjamaah. Nanti akan bapak berikan kertas kepada anak bapak ya. Masing-masing anak bapak nanti bawa kertas ini, bawa pulang. Karena di sini akan mengontrol